Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini pada hari Selasa 15 Juni 2021 dalam seminar proposal Saudari Nurbainatul Azizah dengan judul Pembelajaran Tari pada Anak Down Syndrome menggunakan strategi pembelajaran langsung di Sekolah SLB Growing Up. Terima kasih atas kehadiran dosen pembimbing 1, Bapak Agung Kurniawan SSN MSN, dan dosen pembimbing 2, Ibu Indra Bulan SPD MPD, serta kehadiran teman-teman sekalian dalam kesempatan berbahagia ini. Pada seminar hari ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sesi pertama presentasi seminar proposal oleh Saudari Nurbainatul Azizah, sesi kedua berupa tanya jawab dari teman-teman, untuk penanya hanya dibatasi 1 orang saja. Lalu sesi ketiga yaitu kritik dan saran dari dosen penguji, serta tanggapan dari dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2. Sesi terakhir yaitu pembacaan berita acara hasil seminar yang akan dibacakan oleh notulen. Dalam kelancaran acara hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillah. Baiklah, kita mulai sesi pertama yaitu presentasi seminar proposal oleh Saudari Nurbainatul Azizah, disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih pada moderator. Pembelajaran tari pada anak Down Syndrome menggunakan strategi pembelajaran langsung di sekolah SLB Growing Up. Yang pertama, yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul ini adalah untuk mengenalkan seni, khususnya tari, sebagai bentuk apresiasi dari sumber pengetahuan siswa. Kemudian pembelajaran tari pada anak Down Syndrome harus memiliki strategi yang tepat agar tujuan utama dalam pembelajaran tari tercapai dengan maksimal. Menurut hasil observasi yang telah saya lakukan sebelumnya, kegiatan pembelajaran tari di lapangan pada anak Down Syndrome memiliki strategi dan cara yang menurut saya kurang tepat. Sehingga hal-hal seperti ini yang kita ketahui, anak Down Syndrome memiliki tantrum yang sulit dikendalikan dan cepatnya berubah suasana hati dan suasana perasaan anak Down Syndrome. Oleh karena itu, pemilihan strategi dalam pembelajaran ini harus tepat. Kemudian, rumusan masalah. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran tari pada anak Down Syndrome dengan menggunakan strategi pembelajaran langsung. Mungkin yang pertama, adanya perkenalan. Dilakukan pendekatan fisik dalam perkenalan ini. Seperti contohnya, kita duduk di samping anak tersebut, kemudian kita mengapresiasi apa yang dia kenakan saat itu. Seperti contohnya kita mengapresiasi pakaian yang digunakan hari ini, seperti baju kamu hari ini bagus. Terus kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana keadaan atau perasaan suasana hati dia saat itu. Contohnya dengan apakah kamu bahagia hari ini atau kamu merasa sedih, itu seperti apa. Terus kemudian setelah kita melakukan tanya jawab tentang perasaan mereka, terus kita sisipkan pertanyaan-pertanyaan seperti sudah menari apa kemarin, seperti itu. Nah, setelah terbentuknya suasana hati yang baik, mulai kita masukkan imitasi gerak. Kita coba untuk kita masukkan untuk memberikan informasi seputar atau mengenai pembelajaran tari. Nah,
contoh dalam pemberian informasi pembelajaran tari ini seperti hari ini kita akan belajar tari A. Nah, tarian ini dari daerah B. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka anak Down syndrome memiliki ketertarikan atau rasa penasaran terhadap tarian apa yang akan dipelajari setelah ini. Dan kemudian setelah mereka mempunyai rasa penasaran, kita mulai untuk menstimulus anak-anak Down syndrome menggunakan musik iringan tari yang akan diajarkan agar terciptanya suasana hati yang baik, kemudian mudah untuk diajak bergerak. Setelah mereka memiliki suasana hati yang baik, barulah kita untuk melakukan imitasi gerak. Nah, untuk melakukan imitasi gerak, awalnya kita bisa melakukan pemanasan atau stretching, namun kali ini sifatnya tidak dipaksa, melainkan mengeksplor sendiri gerak yang ada pada diri mereka. Nah, kemudian setelah itu baru kita mencontohkan gerak tarian tersebut, meminta mereka untuk mengimitasi atau meniru. Kemudian tujuan dari penelitian, yang pertama, bagi peneliti bermanfaat untuk mengetahui bagaimana strategi yang tepat untuk mengajarkan pembelajaran tari, khususnya oleh anak Down syndrome di SLB Growing Up. Kemudian manfaat penelitiannya, yang pertama, bermanfaat untuk mengetahui bagaimana strategi yang tepat untuk mengajarkan pembelajaran tari, khususnya pada anak Down syndrome. Kemudian yang kedua, bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai strategi untuk pembelajaran tari pada anak Down syndrome. Kemudian yang ketiga, bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian tentang pembelajaran tari menggunakan strategi pembelajaran langsung. Kemudian adanya ruang lingkup penelitian. Pada objek penelitian ini pembelajaran tari pada anak Down syndrome menggunakan strategi pembelajaran langsung. Kemudian subjek penelitian adalah guru yang mengajar dan siswa yang mengikuti pembelajaran tari di SLB Growing Up. Kemudian tempat penelitiannya ada di SLB Growing Up Bandar Lampung. Untuk waktu penelitian, penelitian ini berkisar selama 1 bulan penelitian dengan pertemuan sebanyak 8 kali pertemuan. Kemudian yang melandasi penelitian ini, yang pertama ada menurut Masunah 2003 halaman 248 yang diikuti pada jurnal Yulianti, di mana mengatakan bahwasannya tarian terkait langsung dengan gerak tubuh. Tari adalah suatu kegiatan terkait langsung dengan gerak tubuh manusia. Kemudian tubuh sebagai alat utama dan gerak tubuh merupakan media untuk mengekspresikan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian menurut Judarwanto 2012, Down syndrome adalah suatu kondisi keterbelakangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas kromosom. Kromosom ini terbentuk akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Kemudian menurut Jurnal Fatimah dan Kartika Sari tahun 2018, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang harus dilakukan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran pada siswa. Tentunya cara-cara yang dimaksud adalah cara-cara yang telah guru pilih sebagai cara yang paling baik agar menyampaikan materi pada siswa tersebut dapat diterima dengan baik. Kemudian metode penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan serta mendeskripsikan masalah yang sedang diteliti saat ini. Metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang hal-hal yang berkaitan pada penelitian ini. Serta masalah yang diteliti saat ini dalam metode deskriptif dalam penelitian
berjenis kualitatif yang akan mendukung jalannya penelitian pada penelitian pembelajaran tari pada anak Down syndrome di SLB Growing Hope. Kemudian lokasi dan sasaran penelitian. Lokasi berada di SLB Growing Hope Bandar Lampung dan sasaran penelitiannya adalah anak Down syndrome. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, adanya pertama observasi yang dilakukan observasi yaitu observasi non-partisipan, yaitu penelitian yang hanya sebagai pengamat jalannya proses pembelajaran tari menggunakan strategi langsung di SLB Growing Hope. Kemudian adanya wawancara. Pada penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa saja yang telah diperoleh. Kemudian adanya dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa gambar umum, foto dan video proses pembelajaran tari di SLB Growing Hope. Kemudian adanya teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data yang pertama yaitu menyesuaikan data hasil pengamatan terhadap data hasil wawancara. Kemudian yang kedua mencocokkan pandangan di depan umum dengan pandangan secara pribadi. Yang ketiga mencocokkan tentang keadaan penelitian dengan keadaan sepanjang waktu. Yang keempat menyesuaikan pendapat seseorang dengan pendapat banyak orang di berbagai kelas. Yang kelima menyesuaikan hasil wawancara dengan dokumen yang terkait. Kemudian adanya teknik analisis data. Yang pertama adanya pengumpulan data. Nah, dalam teknik analisis data ini, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, serta disaksikan, dan temuan-temuan tentang apa yang dijumpai selama penelitian yang merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Ini termasuk dalam teknik pengumpulan data. Terus kemudian yang kedua, adanya reduksi data. Nah, reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, yaitu langkah pertama mengumpulkan data observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan pembelajaran tari menggunakan strategi langsung di SLB Growing Hope. Langkah kedua yaitu menyeleksi data kemudian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menyerahkan data-data dan menguraikan data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan untuk kemudian dibahas pada bab 4. Kemudian selanjutnya dianalisis sehingga memperoleh data yang matang. Baik, sekian presentasi seminar proposal dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya kepada peneliti. Ya, baik, kepada peneliti yang ingin saya tanyakan adalah seperti apa cara yang dilakukan untuk pembelajaran tari pada anak Down syndrome dan bisa diuraikan mengapa hal itu harus dilakukan. Terima kasih. Baik, pertanyaan akan dijawab oleh Saudari Nurbainatul Azizah. Kepadanya dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
atas pertanyaan tersebut saya jawab. Untuk cara yang dapat dilakukan yaitu pertama seperti yang telah dipresentasikan sebelumnya, yaitu melakukan adanya pendekatan fisik, kemudian memberikan informasi seputar pembelajaran seni, kemudian dilakukannya imitasi gerak. Nah, hal-hal tersebut dilakukan untuk membuat suasana hati si anak Down syndrome dan membuat rasa penasaran dan keingintahuannya serta menstimulus mereka untuk melakukan gerak-gerak yang natural dan untuk mengekspresikan diri mereka sehingga kita dapat melakukan imitasi gerak kepada anak-anak Down syndrome. Mengapa hal itu harus dilakukan? Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, suasana hati yang baik pada anak Down syndrome dapat mempermudah kita untuk menyampaikan materi pembelajaran tari tersebut. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah pembelajaran tari pada anak Down syndrome menggunakan strategi langsung. Terima kasih. Itulah tadi jawaban dari pemateri. Apakah sudah jelas atau kurang jelas oleh Saudari Lovita? Sudah jelas, terima kasih. Baiklah, kami persilahkan kepada dosen penguji 1 dan dosen penguji 2 untuk memberikan kritik dan saran. Next. Baik, terima kasih atas kritik dan saran dari dosen penguji. Kemudian kami persilahkan kepada dosen pembimbing untuk memberikan tanggapannya. Next, baiklah, kita telah sampai pada sesi terakhir, yaitu pembacaan berita acara hasil seminar proposal kepada notulen. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil seminar proposal Saudari Nurbainatul Azizah, yaitu pembelajaran tari pada anak Down syndrome menggunakan strategi pembelajaran langsung di sekolah SLB Growing Hope. Rumusan masalah, bagaimana pelaksanaan pembelajaran tari pada anak Down syndrome dengan menggunakan strategi pembelajaran langsung. Lalu pertanyaan dari peserta seminar yaitu, seperti apa cara yang sangat efektif dilakukan untuk pembelajaran tari pada anak Down syndrome? Lalu, mengapa hal itu harus dilakukan? Jawabannya dengan cara melakukan pendekatan fisik, memberikan informasi seputar pembelajaran tari, dan kemudian dilakukan imitasi gerak. Hal ini harus dilakukan untuk membentuk suasana hati yang baik. Setelah itu, kita dapat memberikan pembelajaran tari dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Dengan berakhirnya pembacaan berita acara hasil seminar yang dibacakan oleh notulen, maka berakhirlah pula seminar pada hari ini. Kita tutup acara dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.